Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kaifa halukum ya abai wa ummahati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa menunjukkan kita kepada kebaikan, menjauhkan kita dari segala keburukan. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi. Kaifa haluk? Ana bil khair. Ya ummi. Ma hadza? Kunci. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Naam. Hadza jawwalun. La. Hadza miftahun. Syukran. Ya ummi. Ma hadza? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Naam. Hadhihi kurrasatun. Nah, kitabun. Bentuk tanyanya hadhihi kurrasatun. Kenapa hadhihi? Karena menyebutkan kurrosa. Iya, karena lagi tanya kurrosa. Kurrosa buku tulis. Kurrosa buku tulis ya. Kurrasatun buku tulis. Sudah mulai dulu ya Bu ya. Kurrasatun. Iya, buku tulis. Kurrasah buku tulis. Kalau kitabun buku, kitab. Nah, kitab. Tadi kan ahadhihi. Padahal ini nyatanya adalah buku. Tapi karena melafalkan kurrasah, berarti tetap pakai hadhihi. Ahadhihi kurrasatun. La hadza. Hadza kitabun. Nah, jadi menyesuaikan saja. Hadza jawwalun. La hadhihi sa'atun. Nah, syukran. Ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Ya ummi, ma hadhihi? Hadhihi sa'atun. Hadhihi sa'atun. Ahadhihi sa'atun? Naam. Hadhihi sa'atun. Sahih. Boleh. Hiya sa'atun boleh. Atau hadhihi sa'atun boleh. Atau tilka sa'atun. Karena memang posisi ibu jauh. Nah, menyesuaikan. Ahadhihi sa'atun. Naam. Hadhihi. Ahadhihi saburatun. Tilka sa'atun. Syukran. Ya ummi. Ya ummi, ma zalika? Babun. Nah, sahih. Zalika babun. Enggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Kita ulang dari awal. Ya. Ma zalika? Azalika babun. Zalika babun. Azalika kursiyun. Zalika babun. Nah, boleh juga Bapak Ibu pakai bal tetapi bisa berarti bisa berarti tetapi juga bisa berarti bahkan. Nah,
La bal zalika. Nah, bal biasa. Enggak. Bal kitabun. Nah, tetapi pintu. Nah, syukron ya Umi. Bil amsi nahnu bahasna an huna. Kemarin sudah disinggung di buku LBQ ada huna dan hunaka. Termasuk kata tunjuk juga, tapi tidak perlu ada penyesuaian antara mudzakkar muannas. Huna faslun. Kalau kita terjemahkan, di sini adalah kelas. Atau di sini kelas. Huna madrasatun. Di sini sekolah. Huna jami'atun. Di sini adalah kampus. Nah, kampus. Hunaka masjidun. Nah, sama seperti kalau kita menggunakan harful jar, kalau kita mengatakan kelas ada di sini. Al-faslu huna. Al-faslu huna. Al-faslu huna. Di sini adalah kelas. Huna faslun. Nah, huna faslun. Masih ingat ya Bapak Ibu ya kemarin ya? Hampir sama. Kalau kita mengatakan di sini adalah kelas. Nah, huna faslun. Kelas ada di sini. Al-faslu huna. Beda apa? Beda. Nah, dari pernyataan yang berbeda pasti akan ada pertanyaan yang berbeda. Kalau kita bertanya, aina al-faslu? Al-faslu huna. Madza huna? Huna faslun. Aina al-masjidu? Al-masjidu hunaka. Madza hunaka? Hunaka masjidun. Nah, sama. Hunaka masjidun. Iya, hunaka di sana. Hunaka masjidun. Bukan hafujar. Ini sama seperti ism isyarah, tapi tidak perlu ada penyesuaian antara mudzakkar muannas. Iya. Di sana adalah pasar. Hunaka sukun. Pasar ada di sana. Asuku hunaka. Nah, badah. Sukun. Ismul isyarah. Ya, kata tunjuk. Ism isyarah. Jadi seperti hadza dan hadhihi. Oke, bagaimana nulisnya ismul isyarah? Ismul isyarah. Ba'dah ya ummi, kaifa haluk ya ummi? Ya ummi, ainal masjidu? Al-masjidu hunaka. Karena kita belajar bahasa Arab, bebas kita ungkapkan. Boleh bilang al-masjidu hunaka atau al-masjidu amamat diwani. Nah, boleh. Karena kita sedang belajar mengungkapkan al-masjidu hunaka atau al-masjidu amamat diwani. Nah, karena ism di awal jumlah. Boleh. Iya. Kalau kita menyebutkan bendanya sudah tertentu, kita sudah menunjuk. Nah, berarti kita mengatakan itu tuh masjid itu
Nah, masjid itu tuh yang kita tunjuk, itu kan ada masjid ya. Nah, bendanya sudah muayyan, maka harus ma'rifah. Masjid itu ada di sana. Al-masjidu madza huna. Nah, dari pernyataan ini pasti beda pernyataan. Madza huna. Jawabnya huna dulu tuh ya. Iya, huna faslun. Madza huna. Jawabannya huna. Huna faslun. Kemudian aina. Nah, sama seperti ini. Ainal faslu. Ainal faslu, al-jawab al-faslu al-faslu huna. Kenapa ism di awal ini? Kalau kita niatnya ngomong memang ma'rifah, ya harus alif lam. Sama seperti buku itu ada di atas meja. Berarti al-kitabu alal maktabi. Pintu ada di depan kelas. Al-babu amamal fasli. Syukran. Ya ummi kaifa haluk ya ummi? Min aina anti? Menutan kayu. Ya ummi, aina al-madrasatu? Huna. Nah, sahih. Madza huna? Huna madrasatun. Enggak apa-apa, yang penting diungkapkan saja ya Bapak Ibu ya. Huna, mana ah? Huna faslun. Naam. Huna faslun sahih. Huna masjidun. La. Faslun. Nah, la huna faslun. Syukran ya ummi. Badah ya ummi kaifa haluk ya ummi? Madza hunaka? Masjidun. Nah, hunaka masjidun. Hal hunaka masjidun? Hal hunaka madrasatun? La. Nah, syukran. Alhamdulillah, gampang ya Ibu ya? Iya, gampang. Yang penting diucapkan saja. Ya ummi kaifa haluk ya ummi? Ya ummi, ma hadza? Ahadza qalamun? Ainal qalamu? Nah, sahih al-qalamu alal maktabi. Madza alal maktabi? Alal maktabi qalamun. Aina al-qalamu? Al-qalamu wara'a. Ya. Aina al-qalamu? Janibah. Nah, janibal maktabi. Ainal qalamu? Al-qalamu amamah. Nah, iya. Wara di belakang, amamah di depan. Hanya sekedar kita ingat wajahnya. Di depan itu amama, di belakang wara, di samping janibah, di bawah tahta. Nah, tahta. Di atas umumnya pakai ala, di dalam fi. Nah, fi. Syukran ya ummi. Kharija. Kharija. Pakai ro. Ya ummi kaifa haluk ya ummi?
Ya ummi, ma hadza? Ahadza kitabun? Ahadza qalamun? Madza fil kitabi? Qalamun. Nah, kalau pakai dhamir fihi. Nah, sahih. Fihi qalamun. Syukran ya Umi. Ba'dah ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Alhamdulillah Nabi Khair. Sesuai body Arab. Sesuai body. Ya Abi, ma hadza? Teh. Teh. Sayun. Nah. Sayun. Pakai shin. Nah. Anak. Syayun. Ma hadza? Hadza syayun. Ahadza syayun? Naam, hadza sayun. Ahadhihi qahwatun? La. Hadza. Nah, aina asyayu? Asayu fil kubi. fil kubi. Nah, asyayu fil kubi. Muannas ya, kahwa muannas. Kahwa muannas. Kalau teh mudzakkar. Karena secara umum tidak ada tak marbutohnya, berarti ya memang nggak ada jenisnya ya, nggak ada tapi tadi tak marbutoh. Ya aslinya ya, makanya karena jadi tidak hanya kita mendengar, tapi kita juga harus membaca juga. Membaca juga. Kohwah berarti ada taknya. Iya. Bilang mana? Madrasah, ana adhabtu ilal madrasah. Nah, madrasah mudzakkar muannas. Muannas. Ya karena kita sudah tahu tulisannya madrasatun. Ya. Jadi memang harus dibarengi dengan ya membaca. Syukran. Ya Umi, kaifa haluk? Dijawab pakai dhamir ya. Wajib dhamir. Pakai dhamir mutasil. Madza amamal madrasati? Sahih? Ada apa? Di depan sekolah ada apa? Amamaha kursiyun, boleh. Madza amamal madrasati? Amamaha kursiyun. Sahih. Madza amamal masjidi? Sayyaratun. Sahih. Madza fil baiti? Fi orang benda. Fihi mobil dalam rumah gimana masukinnya? Fihi kursiyun. Madza fil baiti? Fihi kursiyun. Nah, kalau madza fil masjid, man fil masjidi, baru siapa? Fihi. Nah, fihi ustadzun atau fihi waladun. Bukan fihinya, tapi madza dan man. Nah, kalau man berarti jawabannya siapa? Man fil baiti. Nah, fihi ustadzun atau abun wa umun. Nah, atau jaddun wa jaddatun. Jaddun wa jaddatun kalau man. Man amamal fasli? Amamal fasli ya, pakai dhamir mahu. Nah, sahih. Amamuhu ustadzun wa muwadzafun
wa talibun wa tullabun. Nah, boleh. Mada dan lain-lain. Saya kok lupa dan lain-lain. Wa ghairu dzalik. Nah, wa ghairu dzalik. Nah. Kenapa? Iya. Iya, wa ghairu dzalika dan lain-lain. Kalau disingkat apa jadinya? Kalau bahasa Arab ada singkatan ya, Bos? Enggak ada disingkat. Ada singkatan ya, Bos? Nah, disingkat. Enggak pernah kita dapatkan singkatan pada bahasa Arab. Bahkan menulis di bahasa Indonesia kita juga menulis Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di teks Arab pun tidak pernah disingkat. SAW. Nah, kelamaan juga ya. Iya. Iya. Tapi biasanya ada yang berbentuk stiker memang. Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berbentuk bulatan kecil di teksnya itu. Tapi itu lengkap kan tetap. Kenapa? Iya, tapi penulisannya lengkap. Tetap lengkap. Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kecil, terus berbentuk bulat, dibulatkan. Syukran ya Umi. Ya Umi kaifa haluk? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jawabnya pakai dhamir ya. Aina al-kitabu? Aina al-kitab? Berarti pakai dhamir asli atau dhamir mutasil, Bapak Ibu? Dhamir asli apa dhamir mutasil? Aina al-kitab? Huwa. Nah, tidak perlu mutasil, dhamir asli. Serasa kita di mana buku? Dia ada di atas meja. Huwa alal maktabi. Aina sa'atu? Iya. Iya fil yadi. Nah, iya fil yadi. Aina as-sa'atu? Hiya alal jidari. Alal jidari atau fil jidari boleh. Alal jidari atau fil jidari. Nah, aina al-qalamu? Huwa fil jaibi. Nah, huwa fil jaibi. Nah, karena tidak kalau kita rasa ya nggak perlu pakai dhamir mutasil. Bagaimana dhamir mutasilnya? Nggak ada. Kecuali kalau apa yang ada di atas meja, jawabannya di atasnya. Nah, di atasnya, di atas dia atau di atasnya ada buku. Alaihi kitabun. Syukran. Ya Ummi, kaifa haluk ya Ummi? Min aina anti? Min Tebet. Ya Ummi, hal ana muslimun? Nam. Huwa. Anta muslimun. Hal anti muslimatun? Ana muslimatun. Seperti di bahasa kita, pertanyaan kamu jawabnya saya. Jangan tanya saya, jawabnya dia. Ya, hal Ahmad muslimun? Nam. Huwa muslimun. Nggak lupa ya Bapak Bu ya, pelajaran yang lama-lama nggak lupa ya. Hal Ahmad mahirun? Huwa mahirun. Hal Ahmad fil jami'ati? La. Huwa. Iya. Boleh Ibu ungkapin saja yang punya. Huwa fil madrasah. Hal Ahmad fil jami'ati? La. Huwa fil madrasati. Nah, taib syukran ya Ummi. Taib ya Abi kaifa haluk ya Abi? Taib ya Abi hal anta mahirun? Nah.
Nah, anak mahirun. Anak mahirun. Kalau ya, mahirun jiddan. Nah, anak mahirun. Ya. Anak mahirun jiddan. Hal ana kafirun. Nah, hal Fatimah kafiratun. La sahih. Hal Ahmad fil masjidi. Hal Ahmad wa Umar wa Utsman mahiruna. Sahih. Na'am hum mahiruna. Syukran. Mahirun tidak. Tab ya Abi, kaifa haluk ya Abi? Alhamdulillah. Tab. Tab ya Abi, aina Ruqayyah? Aina Ruqayyah? Iya. Ruqayyah. Iya. Iya. Aina. Aina. Enggak, aina, pertanyaan aina. Oh ya. Aina Ruqayyah? Iya. 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 Aina Ruqayyah? Aina Ahmad saja. Aina Ahmad. Ya, saking sahih ya. Iya fil baiti. Saking memikirkan yang susah sehingga yang mudah jadi lupa. Aina Ruqayyah hiya fil baiti. Pikirannya pertanyaan sama Kenapa? La arif. Ya. Kalau kita jawab nggak tahu, setelah ini ada materinya. Kalau bagaimana kalau kita jawab nggak tahu? La arif. Nah, la arif. Arafa ya'rifu fi'il. Arif. Kalau arif. Nah, madza fil arabiyah mengetahui. Arafa ya'rifu. Nah, Bapak Ibu suka dengar nggak ma'rifah? Nah, itu dari kata arafa ya'rifu. Nah, ada juga dari kata ta'aruf. Nah, kalau dari kata ta'arofa ya ta'arofu itu dalam sorof. Kalau arofa ya'rifu mengetahui. Kalau ta'arofa ya ta'arofu saling mengetahui, saling mengenal. Nah, itu pada sorof. Ya Abi, hal Ruqayyah. Ruqayyah itu apa sih? Nama orang. Ruqayyah. Nah, iya susah ya Ruqayyah. Hal Maria. Hal Maryam mahiratun. Naam. Mahiratun. Naam hiya hal Maryam fil madrasati. Naam. Hal Maryam wa Zainab wa Ruqayyah mahiratun. Naam. Hunna mahiratun. Nah, mahiratun. Nah, hal Ruqayyah wa Umar wa Zainab ada berapa Ibu? 3. Ada satu lagi menang lakinya. Nah, menjadi hum. Meskipun ada 1000 perempuan, ada satu lagi masih kuat dhamir hum mereka. Hal Ruqayyah wa Umar wa Zainab fil madrasati. Nah, hum fil madrasati. Syukran ya Abi. Kaifa haluk? Madza naqul fil arabiyah membaca. Qara'a yaqra'u qara'a. Tasrif enggak apa-apa ya, kita ulang-ulang ya tasrif ya. Qara'a kalau Ahmad qara'a,
Kalau Ahmad, Umar, wa Usman qara'u, nambahin wawu sukun. Fatimah qara'at. Anta, anti, nah. Antum qara'tum. Ana tu. Nahnu qara'na. Syukran. Ya badah. Ya abi kaifa haluk ya abi? Mudhari'nya yaqra'u. Mudhari'nya yaqra'u. Hum yaqra'una. Fatimah taqra'u. Anta, antum, ana aqra'u. Afwan, anti, hina, nahnu. Nah, baik, syukran. Ya bi, membaca, qira'ah yaqra'u. Kalau bacalah apa bi? Iqra. Nah, anta iqra, antum iqra'u, anti iqra'i, antunna iqra'na. Nah, iqra'na. Nah, baik, syukran. Ya abi. Baik, ya ummi kaifa haluk ya ummi? Bil khair. Baik. Nah, sekedar kita mengingat wajah dhamir mutasil. Dhamir mutasil. karena kita akan banyak temukan sekali dhamir mutasil yang harus kita kuatkan. Mutasil didahului dengan ism dan didahului dengan haraf. Nah, didahului dengan fi'al memang belum kita bahas Bapak Ibu. Karena kita ingin menguatkan dulu wajahnya dhamir mutasil. Ada nggak yang nyambung dengan fi'al? Kalau yang kita hafal kan nyambung dengan ism ya. Rumah baitun, rumahnya baituhu. Ya, maksudnya nyambung dengan ism, maksudnya gimana sih? Nyambung dengan bait. Kemudian dari min. Kalau darinya minhu. Sama-sama hu, yang ini nyambung dengan ism, yang ini nyambung dengan haraf ya, Tapi kita belum membahas nyambung dengan fi'al, tetapi pada posisi sebagai objek, sebagai maf'ulun bihi. Tidak apa-apa, yang penting kita kuatkan ini dulu. Kita kuatkan mengenal wajahnya dulu. Ya Umi, madza fil arabiyah mobil. Nah, sayyaratun. Kursiyun. Kursinya. Nah, kursiyuhu. Kursinya Fatimah. Nah, kursiyuha. Kursi mereka. Kursiyuhum. Kursimu. Siyuka. Kursi anti. Ki. Kursiku. Siyi. Kursi kami. Kursiyuna. Nah. Kursiyuna. Kenapa? Kursiyuna kami. Kursiyuna. Syukran. Ya abi kaifa haluk? Madza fil arabiyah agama? Dinun. Nyambung dengan ism. Dinun ism enggak? Ism atau haraf? Ism. Karena ada secara umum gampangannya kalau kita mau mengenal ism itu adalah ada alif lam dan bisa tanwin belakangnya. Dinun, agamanya Ahmad. Dinuhu. Agamanya Bu Haji. Dinuha. Agama kalian. Dinukum. Wajah antum madikum. Dinukum. Nah, agamamu. Dinuka. Agama anti. Ki. Agamaku. Dini. Agama kami. Dinuna. Nah, dinuna. Syukran ya abi. Summa aidan ya abi ittasola bil haraf, nyambung dengan haraf lebih gampang. Minhu. Atau dzaraf.
Madza fil Arabia di belakang. Wara'a. Di belakangnya. Nah, di belakang Fatimah. Nah, wara'aha. Di belakang mereka. Wara'ahum. Nah, wara'ahum. Banyak kita temukan ya di Al-Quran ya. Wara'ahum. Di belakangmu. Nah, wara'aka. Wara'aka. Di belakang anti. Aki. Di belakangku. Waro'i. Waro'i. Nah, waro'i. Di belakang kami. Waro'ana. 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 Nah, kita di Al-Quran suka mendengar kata inna. Inna ya. Belum masuk kaidahnya. Memang inna belum masuk kaidahnya, tapi juga bisa nyambung dengan domir mutasil. Kalau min, nah inna ini apa ini? Nanti kita mengenal harfu nasbin. Kalau kemarin kita sudah mengenal harfu jazmin. Iya betul. Afujar, betul. Afujar itu menjadikan ism setelahnya berharokat kasroh. Nah, kalau harfu nasbin menjadikan ism setelahnya berharokat fathah. Sama juga bisa nyambung dengan domir mutasil. Pak Haji. Kaifa haluk? Ya. Inna. Ya. Inna. Sungguh dia. Innahu. Sungguh dia Fatimah. Innaha. Sungguh kalian. Afwan. Sungguh mereka. Innahum. Mereka. Afwan mereka. Innahum. Sungguh kamu. Innaka. Sungguh kalian. Innakum. Sungguh anti. Innaki. Sungguh saya. Nah, ini boleh, innani boleh. Nah, boleh ini, boleh innani. Ya. Habis ini inai sungguh kami. Inna atau innana. Kalau sungguh kami tadi yang ditanyakan innalillahi. Nah, inna. Nah, inna sungguh lillahi mana lillahi li mana li kemarin li mana li nah milik sungguh kita itu miliknya Allah. Kemudian wa inna dan sungguh kami ilaihi kembali ke siapa ini? Ilaihi rojiun. Nah, rojiun ini kemarin yang sedikit rojiun ini yang kita bahas kemarin Bapak Ibu, yang kita panggil dengan ismul fa'il. Yang nulis kita panggil katibun. Yang nolong kita panggil nasirun. Yang tidur kita panggil naimun, bukan naumun. Yang puasa kita panggil qaimun. Yang berdiri kita panggil qaimun. Yang pergi kita panggil zahibun. Nah, zahibun. Yang makan akilun. Nah, polanya seperti itu. Nasoro menjadi nasirun. Yang pergi zahibun. Nah, zahibun.
Kalau roja'a itu pulang. Nah, pulang ya Bapak Ibu ya. Kalau yang pulang kita panggil rojiun. Kalau satu orang yang pulang. Kalau banyak yang pulang berarti rojiuna. Nah, seperti inilah yang kita sebut dengan jamak mudzakkar salim. Nah, isem-isem yang seperti ini kalau dijamakkan lebih gampang. Soimun jamaknya soimuna, rojiun rojiuna, mukminun mukminuna. Nah, gampang ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi kita singgung ya ismul fa'il ya, supaya Bapak Ibu sedikit mengenal saja. Kalau salah tulisnya inna nggak pakai alif berarti bukan itu ya, bukan kami ya. Berarti aja. Nggak tujuan inna. Iya, sungguh saja, artinya sungguh. Sungguh saja. Dan susunannya nggak sempurna. Susunannya nggak sempurna karena tidak ada mubtada'nya nanti. Nanti kan kita ada mengenal mubtada yang diganggu atau yang dimasuki dengan inna. Aslinya mubtada'nya mana mubtada'nya Bapak Ibu? Aslinya mubtada'nya adalah nahnu. Nahnu lillahi. Kita itu punya Allah, nahnu lillahi aslinya. Nah. Kemudian ditambahin inna. Enggak. Ada unsur fi'il enggak Bapak Ibu? Enggak ada unsur fi'il. Itu linya berarti apa, Pak? Li harfu jar. Li yang kita kemarin bilang al baitu lil ustadzi. Nah, al kitabu litilmidzi li. As-saburatu lil fasli li. Mana li? Untuk. Nah, iya bisa milik, bisa kita terjemahkan milik, juga bisa kita terjemahkan untuk. Tetapi isem setelahnya berharokat asroh. Nah, uniknya li ini kalau kita bilang li, misalkan madza fil arabiyyah al ustad. Ustad. Al ustadu. Kalau ke ustad. Ke. Nah, ilah. Sama harfu jar juga, tapi dia nggak nyambung kan? Ya Bapak ya. Tapi kalau li dia nyambung dan menghilangkan hamzahnya lil ustazi. Ya. Ya, bisa arti untuk, bisa arti milik juga. Milik. Tapi kalau yang itu kan ila ke ya, Pak? Ila ke. Nah, yang ini lam aja lagi, lam gini aja. Nah, lam. Untuk. Iya. Ini kan kita membandingkan wujudnya ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kan wujudnya kan nggak nyambung. Hafujar tapi nggak nyambung. Tapi kalau ini nyambung dan hamzahnya dihilangkan. Kalau Ustaz dari domir jadi lahu. Ya betul. Hamzah yang mana Pak? Hamzah ini nih. Yang lagi duduk tuh dihilangin. Nih. Hamzah ini dihilangin. Hamzahnya dihilangkan. Sama seperti bi juga nyambung tetapi hamzahnya tidak dihilangkan. Ini beberapa ciri-ciri hafujar yang harus diketahui dengan ustadz. Nah, nyambung nggak? Nyambung tapi hamzahnya tidak hilang. Bil ustazi. Nah, disambung bi. Tapi kalau ilah nyambung nggak? Nggak nyambung. Kalau li nyambung. Kalau bi nyambung. Kalau dari ustadz, nah min nyambung nggak? Nggak nyambung. Nah bisa. Beda dengan li dan bi. Tetapi li lebih punya ciri yang khusus lagi yaitu hamzahnya menjadi hilang. Nah, alhamdulillah sudah luar biasa semua Bapak Ibu. Alhamdulillah. Al-an naftah ya.
Aslama yuslimu. Kalau kita mau mengatakan masuk Islam ya atau berislam, berarti kosakatanya apa, Bapak Ibu? Aslama yuslimu. Kalau salima yaslamu, menerima. Ada kosakata dihapus ya, Bapak ya? Ada kosakata yang menerima salima yaslamu bisa berarti selamat. Nah, selamat. Kalau salima yaslamu, selamat kosakatanya. Nah, kan kita mengenal al-mazid fil fi'al, huruf-huruf tambahan dalam fi'al. selamat sama dengan menerima. Beda. Yang aslama yang menerima. Berislam. Itu yang Islam. Yang tadi kata Ustaz menerima itu. Belum. Dihapus ya, Bapak ya? Yang min jauh Ustaz, yang minal. Ya. Yang ini sampai sini saja. Nah, kita suka mendengar salima yaslamu. Salima yas. Nah, fi'il aslinya salima yaslamu. Amrnya berarti Islam. Nah, amrnya Islam. Tetapi ini bukan berislam ya Pak ya. Ini adalah selamat. Kalau kita ingin mengatakan berislam, berarti aslama. Aslama apa ini kira-kira? Aslama yuslim. Yuslimu. Nah, salima ini selamat. Kalau aslama yuslimu bisa berarti masuk Islam atau bisa berarti tunduk. Ya. Kalau amarnya ini Islam. Islam itu artinya selamatlah. Tapi bukan Islam yang kata yang agama kita. Memang dari kata yang sama. Tapi kalau berislamlah pada fil Arabiyah. Aslim. Nah, kata Islam dari mana, Bapak Ibu? Islam dari masdarnya. Ingat masdar kemarin apa? Fi'il yang dijadikan ism, melihat menjadi penglihatan, mendengar jadi pendengaran. Kalau ini masdarnya apa? Masdarnya salamun. Kalau ini baru masdarnya islamun. Nah, kemudian tadi ada menyerah. Kalau menerima menjadi tasallama ya tasallamu. Kalau memberi, menyerahkan, sallama yusallimu. Nah, sallama yusallimu. Tapi kita fokuskan ke ini dulu, dua ini. Salima yaslamu, artinya selamat. Kalau Ahmad selamat, salima. Kalau mereka selamat, salimu. Kalau Fatimah selamat, salimat. Kalau anta selamat, antum selamat, tum. Anti selamat, ti. Saya selamat, salim tu. Sarimi. Salim tu. Ya, salim tu. Nah, kalau kami selamat, salimna. Nah, salimna ini menyatakan selamat. Kalau ini kita menyatakan berislam atau masuk Islam, atau berarti tunduk atau bertunduk. Iya. Nah, salim. Nah, dari kata bermakna sehat.
kalau salim itu sehat atau selamat tadi. Dari kata aslinya. Iya salam nih, kalau ini salam. Ya bos ya. Nah, salim itu kan berarti sehat atau selamat. Nah, maksudnya, salim, salim. Harusnya salim kan bahasa kita ya, salaman. Nah, salaman maksudnya salaman itu salim ya. Itu kan di bahasa Indonesia ya, yang meresap ke bahasa Arab yang meresap ke bahasa aslinya salaman. Nah, dari kata selamat ini sebenarnya. Nah, ya. Nah, kalau salim, ada namanya salim. Kemarin sudah kenal ya Bapak Ibu ya, sigotul mubalaghah. Ada salim, ada salim. Kalau salim ini ismul fa'il, kalau salim sigotul mubalaghah. Nah, perlu ditambah nggak usah dulu ini ya. Takut seperti ada alim. Alim itu mengetahui sesuatu, mengetahui satu hal. Tapi kalau alimun mengetahui banyak hal atau bisa dikatakan maha mengetahui. Seperti ghafir. Kalau ghafir itu satu dosa diampuni. Kalau ghafarun banyak dosa berkali-kali masih saja diampuni. Nah, itu namanya sigotul mubalaghah. Sama kalau kita bilang dia sekali berbohong, kadzib. Kalau berbohong aja kerjaannya kadzabun. Nah, dari aslinya memang dari salima yaslamu. Makanya kita pernah mendengar aslim taslam. Apa maksudnya Bapak Ibu? Aslim taslam apa ini? Ada yang bisa menerjemahkan? Artinya apa? Aslim ini apa nih? Aslim masuklah Islam, berislamlah. Taslam maka kamu akan selamat. Taslam ay fi'lin ada ay fi'lin amar aslama yuslimu aslim. Taslam fil mudhari, dhamirnya anta. Ini salimah yaslamu huwa. Kalau hum yaslamuna. Kalau Fatimah taslamu. Anta taslamu, antum taslamuna. Nah, di sini fi'il mudhari'nya berharokat sukun memang. Nanti namanya jawabus syarat. Fi'il yang menjadi jawabus syarat. Seperti kalau kita mengatakan kamu baca maka kamu faham. Mada fil arabiyah. Taqra tafham. Nah, taqra tafham. Nah, ini merupakan sebuah bukan fi'il amr. Boleh kalau kita mau menggunakan fi'il amr boleh. Iqra tafham. Bacalah maka kamu akan paham, atau boleh dua-duanya fi'il mudhari' boleh. Kalau kamu baca maka kamu akan paham. Nah, ketika ada sukunkan gini maka menjadi ada jawabus syarat jawabannya. Baik, kita hapus. Ya, naftah Alkitab min al-Baiki. Bapak Ibu kita buka fi safhah as-sabi'ah wal khamsin, halaman 57. Halaman 57. Al-futuru, al-futur. Mana al-futur? Futur sarapan. Ya, sarapan. Halaman 57.
Nah, Salima yaslamu Islam. Salamun. Islam. tab al-khadim yatrukul bab. Ma makna yatruku? Farqa yatruku. Yatruku mahda. Ini. Ngetok pintu. Al-khadim yatrukul bab. Ya, al-khadim. Bapak Ibu, jumlah fi'liyah am ismiyah di situ? Ismiyah atau fi'liyah? Nah, memang sepintas seperti jumlah fi'liyah karena ada fa'il. Karena ada fi'il. Tetapi di situ disebutkan awalnya, masih ingat kalau disebutkan ismnya, nah, maka khadim menjadi mubtada, berarti jumlah ismiyah. Ya. Kenapa, Bu? Pembantu. Nah, dasarnya adalah jumlah. Dasarnya adalah jumlahnya ada unsur fi'il ya, yatruku. Tetapi tetap kita panggil jumlah ismiyah karena disebutkan fi'ilnya, subjeknya disebut dulu ismnya dengan arti yang sama. Nah, khobarnya berupa fi'il. Al-bab limadza bil fathah ya abai wa ummati. Maf'ul bihi. Qala Ali Yusuf tafaddal. Nah, tafaddal. Silakan. Al-khadim sabahul khair. Ya sayyidi. Nah, sayyid. Mana sayyid? Nah, Tuhanku. Kalau tuannya. Sayyiduhu. Tuannya Fatimah. Sayyiduha. Tuhan bukan Tuhan. Tuanmu. Sayyiduka. Tuan anti. Tuanku. Sayyidi. Tuan kami. Sayyiduna. Nah, dinya kan fleksibel, tergantung kenapa sayyiduna, kenapa du pakai domah? Kenapa enggak kenapa? Kalau ada hafujar berarti ila sayyidina. Nah, kalau enggak kenapa sayyiduna. Baik. Ali jawab sobahun nur. Kaifa qadhaita? Qadhaita ini wajahnya wajah apa ini Bapak Ibu? Wajahnya apa ini kira-kira ini? Fi'il atau ism? Nah, fi'il nakis ya Bapak Ibu ya. Fi'il yang ada harful ilah. Artinya menuntaskan atau menghabiskan waktu. Artinya apa nih? Gimana menghabiskan waktu? Yaqdi. Bagaimana menghabiskan waktu? Bisa berarti menghabiskan waktu atau bisa berarti menentukan. Bisa kita terjemahkan menghabiskan waktu atau menentukan. Disesuaikan dengan kalimatnya Ustaz ya? Fi'il mu'tal. Fi'il yang ada harful kemarin ingat Bapak Ibu yang ada huruf matobi'nya alif, wawu, ya. Kalau yang kita praktekkan kan fi'il yang enak semua ya, doroba, jalasa, nasoro, nazoro. Nah ini ada harful ya-nya ini, ada salah satu huruf ini nih. Memang kalau di tasrif itu sedikit lebih rumit. Qadha. Kalau mereka, qadha ini Ahmad. Kalau mereka qadau.
Qadau. Kalau Fatimah qadot. Nah, ya-nya hilang, qadot. Nah, kalau anta qadaita. Nah, karena kan kalau Fatimah ya-nya dihilangkan pada fi'il mu'tal nih. Harusnya kan ada 2 sukun ya. Tidak bisa karena setelahnya dia akan qadot. Nah, tapi kalau anta keluar lagi ya-nya menjadi qadaita. Anta qadaita, anti qadaiti, ana itu, nahnu qadaina. Nah, kalau Fatimah hilang karena nggak mungkin ya sukun ini ketemu dengan tak sukun, nggak bisa dibaca. Nah. Kenapa? Bagaimana kamu menuntaskan al-barihah? Al-barihah, mana al-barihah? Semalam. Nah, semalam. Maksudnya menghabiskan waktu semalam. Nah. Bagaimana kamu menghabiskan waktu semalam, al-barihah, semalam? Nah, ini Bapak Ibu, memang sebelum kita masuk ke beda tasrif ini, memang kita harus kuatkan tasrif pada fi'il yang sahih dulu. Fi'il yang tidak ada harful ilahnya. Tapi insya Allah Bapak Ibu ini sudah luar biasa ya tasrifnya ya. Fataha, kan gampang kan, Fataha, Ahmad, Hum, Fatahu, Fatimah, Fatahat. Nah, sebelum kita ketemu yang kayak gini-gini, yang ada harful ilahnya memang sedikit susah. Apalagi harful ilah di belakang dan di tengah. Seperti qala, madza fil arabiyah qala berkata. Qala. Huruf matobi'inya atau harful ilahnya di mana? Di tengah ya? Nah, di tengah. Kalau ini kan di belakang. Kalau ini di tengah. Qala yaqulu. Nah, ini lebih rumit kita mentasrifnya. Maka kita kuatkan dulu pada fi'il sahihnya. Baik, kaifa qadaita al-barihata? Bagaimana? Qadaitu. Nah, qadaitu waqtan sa'idan. Saya menghabiskan waktu yang berbahagia. Sa'id, mana Sa'id? Bahagia. Waqtan sa'idan. Iya, barihah semalam. Iya. Semalam ya, kalau bahasa kita gimana semalam? Nah, semalam gimana semalam gitu. Nah, semalam tidur aja semalam. Artinya saya semalam, maksudnya ungkapannya adalah nah semalam ya saya bahagia gitu, saya senang gitu. Waktu. Waktu. Isem. Waktan di situ waktan. Kenapa 5 ada waktan? Waktan apa? Nah, objek betul. Sa'idan naatnya. Saya menghabiskan waktu yang menyenangkan atau yang bahagia. Qaddama ba'da kata khadim, qaddama yuqaddimu. Wajahnya kira-kira apa itu Bapak Ibu? Fi'il atau isem? Fi'il. Kalau fi'il apa? Mudhari. Kalau mudhari domirnya apa? Ana. Fi'ilnya apa? Qaddama. Qaddama. Yuqaddimu. Kalau ana uqaddimu. Nah, awalnya sukun, awalnya dom. Nahnu nuqaddimu, anta tuqaddimu. Artinya saya menyediakan. Nah, jadi pembagian peta fi'il itu ada 5 kalau nggak salah, Bapak Ibu. Tetapi yang kita fokuskan kemarin pembagian fi'il dari sudut waktu.
yaitu dibagi madhi, mudhari' dan amar. Nanti juga fi'il itu dibagi menjadi hurufnya, tambahan apa tidaknya. Kalau fi'il yang tidak ada tambahan disebut fi'il mujarrad namanya. Kalau mujarrad. Nah, kalau fi'il atau fi'il aslinya. Nah, dan ada fi'il yang ada tambahan. Kalau ini ada tambahannya nggak Bapak Ibu? Nah, tasdid. Kalau ini ada tambahannya nggak? Hamzah. Ini ada tambahannya nggak? Nggak ada. Fi'il yang ada tambahan hurufnya dan tidak ada tambahan hurufnya. Satu peta. Kalau kita sudah mengenal fi'il dengan dibagi waktu madhi, mudhari', amar. Kemudian ada fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Fi'il yang ada huruf tambahan dan fi'il yang tidak ada huruf tambahan. Dari sudut yang ini. Ada dari sudut yang ini, fi'il yang yaitu fi'il yang sehat dan fi'il yang sakit. Fi'il yang sehat itu fi'il yang tidak ada harful ilah. Fi'il yang sakit, fi'il ada harful ilah. Nah, banyak petanya nanti kalau kita memperdalam sorof. Kalau yang ditambahkan satu itu dia artinya bisa berubah. Iya, bisa berubah. Kayak model kayak sifat yang tadi itu kan dia yang tambahkan dari sifat, ya kan? Rojiun bukan. Kalau yang itu kan kalau kita naat, niatnya naat. Kalau rojiun itu berarti itu adalah bukan. Itu ismul fa'il. Ismul fa'il yang dijadikan khobar. Iya, Bu. Bentar, Bu, tuntaskan ini dulu ya. Ismul fa'il bisa dijadikan khobar. Bapak Ibu, Madza fil Arabiyah menolong. Nasoro. Yang menolong kita panggil nasirun. Dalam sorof ini adalah ismul fa'il. Artinya penolong. Sama. Kalau memukul doroba. Yang mukul kita panggil polanya doribun. Anak laki itu loh, anak laki itu penolong Madza fil Arabiyah. Al-waladu. Nah, al-waladu nasirun. Kamu itu penolong. Anta nasirun. Dia Ahmad itu penolong. Huwa nasirun. Nah, sama. Memang ini bisa menjadi kata nasir ini kalau kita ngambilnya di sorof tadi adalah sebagai ismul fa'il. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam nahwu itu bisa diolah menjadi apapun. Bisa menjadi khobar ataupun bisa menjadi sifat tadi Bapak Ibu. Menjadi sifat bisa nggak? Bisa. Misalkan dia adalah anak laki-laki. Madza fil Arabiyah. Huwa waladun. Huwa. Kenapa? Iya, betul. Nah, betul. Kalau dia berubah jadi sifat dan inilah memang karakternya pada ismul fa'il. Dia bisa dimudzakarkan dan bisa dimuannaskan. Kalau dimuannaskan berarti menjadi nasiratun. Dia adalah anak laki. Waladun. Ini adalah anak laki. Dia ini. Ya. Ya. Hadza waladun. Jangan sama-sama bingung, Mbak. Nah, ya. Bisa. Nah, bisa jadi apapun bisa. Jadi tadinya kan kita mengambil dari sorof. Kita olah di dalam sebuah susunan bisa menjadi mubtada atau bisa menjadi khobar. Dia adalah anak laki. Mubtadanya mana Bapak Ibu? Huwa. Khobarnya waladun.
Dia adalah anak laki-laki yang penolong. Huwa waladun nasirun. Nah, penolong itu apa ini? Penolong itu pergi. Penolong itu adalah apa? Sifatnya penolong apa? Baik. Penolong itu mulia. Nasirun karimun. Susunannya seperti buku itu baru. Alkitabu jadidun. Penolong itu mulia. An-nasiru. Nah, An-nasiru karimun. Maka Bapak Ibu memang kita harus kuatkan yang 3 pola dasar ya. Yang waktu itu sering kita ulang-ulang. Pola dasar hadza waladun. Al-waladu mahirun. Al-waladu fis sayyarati. Susunan-susunan dasar itu kita kuatkan supaya kita bisa mengembangkan dalam bentuk yang lainnya. Sama-sama nasir tapi beda pangkat. Penolong itu tuh sudah minum atau sudah pergi. Zahaba an-nasiru. Zahaba an-nasiru. Saya melihat penolong itu. Saya melihat. Nazartu. Nazartu an-nasiru atau nasiru? Nasiro. Bapak Ibu sama-sama nasir, tetapi beda pangkat. Nah, inilah yang jelas membedakan antara nahil sorof dan nahwu. Kalau sorof itu kita mengolah kata dulu, mengolah kata. Kalau kata sudah diolah, kita cemplungkan ke dalam susunan. Pada posisi ini sebagai mubtada. Pada posisi nasir sebagai khobar. Pada posisi ini sebagai naat. Nah, naat. Pada posisi ini sebagai fa'il. Fa'il. Subjek penolong itu sudah pergi. Pada posisi ini sebagai maf'ulun bihi. Maka fil arabiyah penolong agama. Nasiruddin. Pangkatnya apa Bapak Ibu? Nasiruddin. Nasiruddin. Pangkatnya apa ini kira-kira ini? Ini kaidah apa ini? Idhofah. Mudhof dan mudhof ilaih. Nah, sama-sama nasir, semuanya sama-sama nasir, tapi beda pangkat. Ya, gampang ya Bapak Ibu ya, insyaallah. Nah. Nasir banyak banget ya. Iya. Kodo. Antum kodoitum. Kalau hum kodo. Hum kodo. Pakai ya juga enggak pakai ya, langsung wawu. Kodo. Hum kodo. Nah, melihat ro'a yaro. Kalau hum mereka melihat, mereka tahu. Ro'au. Wa idza ro'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha. Ro'au. Nah, memang untuk tasrif yang pada pada fi'il ada harful ilahnya, memang kita nggak anjurkan dulu untuk menghafal dulu, nggak apa-apa. Karena memang rumit ya Bapak Ibu ya. Yang penting fi'il sahihnya dulu aja.
qara'a, kemudian darosa, fataha, dhahaba, itu saja. Nah, yang fi'il yang ada harful ilahnya di apa namanya, meskipun ada di buku ya, tapi dilewat saja. Kita kuatkan pada fi'il sahihnya. Ya, tapi jangan dilewat semua Bapak Ibu. Ya, jadi kita ambil yang gampangnya saja, ambil yang membuat kita suka untuk belajar gitu aja. Nah, ya, ambil enaknya aja deh. Gitu. Kalau yang membuat pusing tinggalin aja. Ya. Ba'da uqaddimu lakum al-futur. Saya mana qaddama yuqaddimu, menyediakan. Saya menyediakan untuk kalian ya. Nah, untuk kalian berarti banyak orang mungkin. Tapi memang kadang-kadang budaya di Indonesia ini antum itu pakainya satu orang yang merasa dia hormati. Nah, al-futuro limadza bil fathah ya. Nah, bil fathah karena maf'ulun bihi. Ya sayyidi, wahai tuanku, hadhihi qahwatun. Nah, hadhihi qahwa. Wa hadha khubzun. Dan ini roti. Nah, wa hadhihi zubdah, keju. Nah, wa hadhihi jaridah. Dan ini koran. Nah, koran. Nah, koran. Sekarang sudah tidak ada koran ini. Jaridatun, koran. Ma akhbar. Ma mana akhbar? Berita, kabar. Berita, khobarun, jamaknya akhbarun. Ma akhbarul yaumi, apa berita hari ini? Nah, tadi la a'rif. Nah, enggak tahu. Dari aslinya apa ini? Madi mudhari'nya apa Bapak Ibu? Arafa. Nah, kira-kira itu wajahnya fi'il apa Bapak Ibu? Fi'il apa itu? Mudhari'. Dhamirnya ana. Berarti saya enggak tahu. Kalau saya tahu ana arif. Kalau Arafa, kalau Ahmad, Umar wa Usman arafu. Kalau Fatimah arafat. Anta arafta. Anti arafti. Ana araftu. Nahnu arafna. Ya'rifu Ahmad. Kalau hum ya'rifuna. Fatimah ta'rifu. Hunna ya'rifna. Hunna ya'rifna. Hunna ya'rifna. Anta ta'rifu. Antum ta'rifuna. Anti ta'rifina. Ana a'rifu. A'rif. Ana a'rifna. Kalau saya tahu berarti a'rifna. Ana a'rif. Kalau saya tidak tahu la a'rif. Nah, la a'rif. Kalau nahnu na'rifu. Nah, sama kalau kita mengatakan alima juga. Alima ya'lamu. Mengetahui. Alima. Kalau ya'lamu, kalau saya mengetahui, a'lamu. Kalau saya nggak mengetahui, la a'lam. Nah, la a'lam. La a'rif ya sayyidi. Hadhihi jaridatun injiliziyah. Nah, koran bahasa Inggris. Nah, syukran. Nah, kemudian afwan. Wa atamanna. Nah, atamanna itu wajahnya kira-kira apa Bapak? Fi'il atau ism? Fi'il. Kalau fi'il apa? Dhamirnya nah, ana atamanna. Saya harap lakum, saya berharap siang yang bahagia untukmu. Nah,
Kenapa? Hari yang bahagia. Kosakatanya. Iya. Hari yang Ya, saya harap, nah, atau saya semoga, atau semoga siangmu bahagia, maksudnya gitu. Semoga wa atamanna lakum naharon sa'idan. Jadi memang bahasa yang di sini alhamdulillah utuh, tidak bahasa yang dipenggal-penggal, tapi bahasa yang utuh, yang memang kalau kita cocokkan enak kalau kita seperti kita membaca hadis. Atamanna, afan ya sama-sama. Afan. Nah afan ini kok bisa sama-sama bagaimana? Kok bisa kembali? Iya ya memang kebiasaan di sana sama seperti di bahasa kita, Bapak Ibu. Kalau orang lain memahami bahasa kita, misalkan kita sedang ditilang polisi. Polisi bilang apa? Kiri, kiri, kiri. Kiri maksudnya apa? Berhenti. bukan tangan kiri atau belok kiri, tetapi kiri. Lah kan kalau orang lain, nah katanya kiri tangan kiri atau kiri belok kiri. Lah ini kiri kok kenapa? Berhenti. Nah ini adalah sesuatu yang memang ya kita nggak bisa apa namanya, nggak ada kaidahnya gitu. Jadi adalah sesuatu kebiasaan. Ketika polisi menilang kita bilangnya kiri, kiri. Nah kiri, kiri. Bukan maksudnya belok kiri atau tangan kiri enggak, tetapi kiri maksudnya berhenti. Iya betul. Nah seperti itu, maka afwan ya kita ikuti saja afwan gitu. Iya Bu. Ajib anil ibarah al-atiyah. Jawab berarti jawabannya sesuai apa Bapak Ibu? Sesuai makalah. Sabahul khair. Sabah nur. Kaifa qadaita al-barihata? Qadaitu waqtan sa'idan. Nah, waqtun mudzakar am muannas? Mudzakar. Mudzakar waqtun. Ma akhbarul yaum? Nah, la arif. Nah, la arif. Nah. Hal hadhihi jaridatun arabiyatun? La hadhihi jaridatun injiliziyatun. Nah, susunan dasarnya adalah ini bagaimana ketika kita mengatakan ini adalah koran. Hadhihi jaridatun. Nah, hadhihi jaridatun. Kemudian bagaimana kita mengatakan apakah ini koran? Hal hadhihi jaridatun. Nah, kan sama seperti susunan dasar yang kita praktikkan. Apakah ini adalah HP? Hal. Enggak, hal hadza jawalun. Nah, hal hadza. Apakah ini adalah pulpen? Hal hadza qalamun. Nah, apakah ini adalah koran bahasa Arab? Hal hadhihi jaridatun arabiyatun. Nah, arabiyatun jawabnya la hadhihi jaridatun injiliziyatun. Man yatrukul baba? Siapa yang mengetuk pintu? Siapa? Al-Khadim. Nah, jawabannya Al-Khadim. Boleh kita jawab Al-Khadim yatrukul baba, boleh. Atau boleh kita jawab yatrukul baba Al-Khadim, boleh. Tadribat. Nah, kaifa qadaita al-barihata ya sayyidi? Kaifa qadaita ya sadiqi? Ya Khalid? Ya ibni? Ya Ibrahim? Uqaddimu lakum al-futura ya sayyidi. Uqaddimu lakum al-qahwata. Uqaddimu lakum al-khubza. Uqaddimu lakum asyaya. Uqaddimu lakum al-jaridata. Nah,
Bapak Ibu, uqaddimu ay fi'lin hadza. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Domirnya ana. Nah, fi'il-fi'il yang ada tambahan dengan pola qaddama yuqaddimu. Baik. Ma akhbarul yaum ya sayyidi. Ma akhbarul yaum ya sadiqi. Ma akhbarul yaum ya ustaz. Ma akhbarul yaum ya Mahmud. Ma akhbarul yaum ya waladi. Bapak Ibu, ma mana walad? Anak. Kalau walid orang tua. Wa atamanna lakum naharon sa'idan. Lailan sa'idan. Yauman sa'idan. Liqa'an sa'idan. Waktan sa'idan. Nah, kaidah apa itu Bapak Ibu? Naat. Nah, ngikuti alif lam dan tidak. Kan tidak ada alif lamnya ya? Nah, ngikutin fathatain, dhammatain, kasratain, muannas dan mudzakkar. Ma mana liqa? Nah, pertemuan. Pertemuan. Liqa'an sa'idan. Saya berharap atamanna, ma mana atamanna? Saya berharap. Nah, fi'il gimana Pak? Fi'il mudhari, domirnya apa? Ana. Tamanna ya tamanna. Nah, tamanna ya tamanna. Fi'il mudhari dengan ada harful ilahnya di belakang. Fi'il yang ada harful ilah. Kalau berjalan-jalan, kalau berjalan apa berjalan? Berjalan masyayam si. Kalau berjalan-jalan tamasya ya tamasya. Kalau saya berjalan-jalan atamasya. Kalau tadi saya berharap atamanna. Nah, atamanna. Mulahadzah. Nah, uqaddimu lakum al-futur. Kemudian uqaddimu, dan itu ada catatan fi'il. Semuanya fi'il dengan domir apa itu Bapak Ibu? Ana. Nah, kemudian ada tambahan sin, harus diingat Bapak Ibu. Sin, sa'ukallimuka. Sin, mana sin? Akan. Saya pergi, fil Arabiyah. Adhabu. Nah, sin ini hanya nyambung terhadap fi'il mudhari saja. Mudhari saja. Bisa nggak nyambung dengan fi'il madhi? Nggak mungkin. Akan sudah. Akan sudah. Saya akan sudah pergi, nggak bisa. Tapi saya akan pergi. Madha fil Arabiyah pergi. Mudhari'nya yadhabu. Kalau saya pergi adhabu. Kalau kita tambahkan sebenarnya adhabu saja itu sudah bisa diterjemahkan sedang atau akan, melihat daripada teksnya secara utuh. Tetapi kalau mau lebih mematenkan lagi, akan berarti sa. Saya akan pergi sa'adhabu. Kami akan pergi sanadhabu. Minum. Syariba. Mudhari'nya yasrobu. Kalau kami minum, nasrobu. Kami akan minum, sanasrobu. Sa, nasrobu. Nah, Bapak Ibu, hakikatnya fi'il mudhari itu fungsinya untuk yang sedang. Nah, sebenarnya sudah bisa diterjemahkan sedang dan bisa diterjemahkan akan sebenarnya, melihat teksnya secara utuh. Nah, tetapi untuk menekankan dengan kata akan ditambahin sa. Kalau Bapak Ibu ingin menyatakan akan dengan sebuah kepastian, maka harus mengatakan saufa. Nah, saya pasti akan pergi. Saufa adhab. Nah, sahih. Ya, pakai saufa.
Saufa, pasti akan. Pasti akan. Nggak usah ada segala ya. Nggak usah ada sinya lagi. Saufa adhab. Saufa adhabu. Iya. Belajar. Mudoranya yadrusu. Kalau kami belajar, nadrusu. Kami pasti akan belajar tafsir. Saufa nadrusu at-tafsiro. Tapi kalau akan saja sanadrusu at-tafsiro. Kalau hanya sin tanpa kepastian berarti sa, pakai sa saja. Saukal limuka godan. Nah, yang paling bawah Bapak Ibu. Nah, mulahadah itu. Saukal limuka godan. Nah, itu yang ada tanda barisnya itu adalah semuanya adalah fi'al, kata kerja dengan berbagai domir. Nah, di sini tujuan khusus kita adalah mengetahui nih kalau kita membuka Al-Quran misalkan. Ngobrol. Kallama yukallimu, ngobrol. Kalau kita buka Al-Quran atau kita buka hadis atau kita buka buku, seenggak-enggaknya kita tahu ini bentuknya ism atau fi'al. Kalau ism pangkatnya apa? Ini kan kita kan sudah. Nah, yang untuk dasar ini kan kita sudah kuat semua Bapak Ibu ya. Kalau ism, kalau nggak mubtada ya khobar, atau fi'al atau fa'il atau maf'ulun bihi. Nah, kalau fi'al apa? Madi, mudhari atau amr. Kalau fi'al madi domirnya apa? Nah, domirnya apa kalau fi'al madi? Kalau mudhari domirnya apa? Nah, nanti Bapak Ibu bisa cek. Kita mulai dari hadis saja ya mungkin ya. Boleh Bapak Ibu buka hadis, tentukan ini ism atau fi'al. Kalau fi'al apa? Domirnya domir apa? Enggak, Bapak Ibu latihan sendiri aja. Ya, maksudnya mengecek. Iya. Rangkuman apa Ibu? Oh gitu. Nah, enggak, kalau kita insya Allah nggak ngacak Ibu. Materi yang kemarin udah sistematis, yang dasar. Nah. Iya. Oh. Maksudnya rangkumannya. Nah, jadi. Iya, jadi kan setiap kata, setiap susunan kan, susunan itu apa sih Bapak Ibu? Kalimat. Ya, susunan adalah kalimat yang terdiri dari beberapa kata. Nah, kata-kata inilah ada ism, ada fi'al secara umumnya. Ada ism, ada sisanya adalah harf. Sisanya adalah harf. Ya, minum dulu ya. Gawat itu. Wah, wah, apa? Kopi kok. Saya masuk ada nih. Wah. Wah dulu. Ada
Dahabatil midhu. Nah, dalam sebuah susunan kan pasti terdiri dari beberapa kata. Nah, kata-kata itu, susunan itu isinya adalah beberapa kata ya Bapak Ibu ya. Ini enggak PR nih. Bukan PR. Nah, contoh misalkan. Jadi isinya, kontennya itu sebuah susunan itu kalau ndak isem ya fi'il. Nah, fi'il. Yang isem mana aja Bapak Ibu kira-kira? Tilmid, madrasah, daraja. Nah, isem. Sepeda. Bidaro afan kurang itu. Bidaro jati. Dhahaba ini apa nih wajahnya? Fi'il. Nah, ilah haraf ilah haraf. Nah, jadi memang kebanyakan yang kita temukan di buku-buku dalam sebuah susunan isinya kalau nggak fi'il ya isem. Kemudian sisanya adalah haraf. Nah, secara umum kita mengenal wajahnya. Nah, kalau mau memperdalam lagi, Bapak Ibu, kan khususnya kepada isem dan fi'il ya. Kalau isem kalau isem berarti pangkatnya apa? Mungkin bisa mubtada. Ini baru yang dasar ya Bapak Ibu ya. Mungkin pangkatnya bisa khobar. Atau pangkatnya apakah bisa fa'il atau pangkatnya bisa maf'ulun bihi. Nah, tambahannya bisa jadi na'at, bisa jadi mudhof, atau bisa jadi nanti maf'ul mutlak, bisa jadi enggak, maf'ul bihinya adalah na'at adalah pangkat double saja. Mubtada juga bisa jadi na'at. Mubtada bisa kita kasih na'at. Khobar bisa kita kasih na'at. Fa'il bisa kita kasih na'at. Bisa difahami nggak Bapak Ibu? Maf'ul bihi juga bisa bisa kita kasih na'at. Nah, iya, masih ini kan tadi kan masih peta dasarnya ya Bapak Ibu ya, peta yang paling dasar ini. Nah, kita mencari yang paling dasar dulu. Nah, isem kalau kita ngecek di hadis ini isem atau fi'il. Nah, sama juga fi'il. Kalau fi'il berarti antara ai fi'lun hadza fi'il madhi am mudhari am amr atau amr. Kalau sudah ketemu ini, domirnya apa ini? Madhi domirnya apa? Mudhari domirnya apa? Amr domirnya apa? Nah, gampangnya gitu Bapak Ibu. Nah, kalau ini kan memang ini masih bisa dikembangkan lagi nih. Mubtada bisa dikembangkan dengan na'at atau bisa dikembangkan dengan idhofah. Sama khobar juga bisa dikembangkan dengan na'at. Madza fil Arabiyah ini adalah anak laki. Ada waladun. Waladun sebagai apa Bapak Ibu? Khobar. Ini adalah anak laki yang pandai. Ada waladun mahirun. Ini adalah buku. Kitabun. Ini adalah buku yang baru. Nah, kita ngomongin anak laki. Nah, anak laki itu pandai. Waladun mahirun. Walad sebagai apa Bapak Ibu? Mubtada. Kita kembangkan lagi waladnya, kita kembangkan dengan na'at. Anak laki yang kecil itu pandai. Awaladi as-sagiru mahirun. Lagi kita ngomongin anak laki dengan unsur
pada posisi sebagai subjek. Anak laki-laki itu sudah makan. Makan apa bosan? Makan akala. Akalal waladu. Berarti akala al waladu. Anak laki yang kecil itu sudah makan. Akala al waladu as-sogiru. Akala al waladu as-sogiru. Anak pada posisi sebagai fa'il yang kita kembangkan dengan na'at. Anak lakinya ustazah sudah makan. Akala lagi. Akala. Nah, akalanya dulu. Akala waladu. Aslinya adalah akalal waladu. Yang makan siapa Bapak Ibu? Anak laki. Doma. Susunan dasarnya. Kalau kita kasih naat, anak laki yang kecil itu sudah makan. Akala al-waladu as-sagiru. Pada posisi sebagai fa'il. Kita kembangkan dengan idhofah. Anak lakinya ustazah sudah makan. Akala waladul ustazati. Nah, pada posisi sebagai objek. Saya melihat anak laki-laki. Nazartu al-walada. Dimana bil fathah? Objek. Objek. Saya melihat anak laki yang kecil. Nazartu al-walada as-saghira. Nazartu al-walada as-saghira. Saya melihat anak lakinya ustazah. Nazartu waladal ustazati. Nah, jadi ini masih rangkuman dasar ya Bapak Ibu ya. Mubtada bisa dikembangkan, khobar juga bisa. Nah, kalau kita mencari di buku, seenggaknya kita tahu ini isem atau fi'il dulu dasarnya. Kalau isem dia sebagai apa? Mubtada atau khobar. Nah, kalau ini kan gandengannya ini lah sini. Mungkin nggak fa'il gandengannya mubtada? Nggak bisa. Fa'il nggak mungkin gandeng. Gimana fa'il gandengannya mubtada? Kalau nanti mubtada mungkin ada pengecualian, mubtada gandengannya fi'il pada jumlah fi'il ismiyah, khobarnya adalah fi'il mungkin. Tapi kalau mubtada ketemunya khobar. Ism dia sebagai fa'il atau maf'ul bihi. Kalau memang itu fi'il madhi atau mudhari atau amr, domirnya apa? Nah, gampang ya Bapak Ibu ya? Gampang sekali. Insya Allah mudahkan. Ya. Nah, kata-kata yang bergaris bawah pada contoh tadi maknanya menunjukkan kata kerja. Dengan demikian dinamakan fi'il. Nah, adalah kata yang maknanya menunjukkan kata kerja. Nah, ini kalau halaman 60. Nah, kalau bagi kita ini kayaknya sudah gampang sekali ya materi ini Bapak Ibu ya. Nah, halaman 60 Bapak Ibu. Nah, kemudian kaidah kedua ada Ali, ada Kohwa, nomor 2 ya Bapak Ibu ya. Ada Ali, ada Kohwa, ada Jakarta, ada Indonesia, ada Al-Futur, ada Jaridah, ada Sayyaroh. Kata-kata yang di garis bawah ini tuh. Nah, yang kedua itu kata-kata yang bergaris di bawah, bergaris bawah pada contoh di atas maknanya menunjukkan nama benda atau nama tempat. Dengan demikian disebut ism. Nah, kata-kata yang diawali alif lam al juga dinamakan ism. Nah, ini salah satu cirinya ini. Salah satu cirinya adalah ada al. Nah, selain dua ini, selain itu ada kata-kata yang bukan fi'il, yang bukan ism. Seperti min, ila, bi, an,
la. Nah, fi, ala. Nah, yang tersebut disebut harf. Nah, jadi kontennya susunan itu kalau ndak isem ya fi'il. Nah, gampangannya gitu. Kalau nggak isem ya fi'il, sisanya harf. Oh, di sini huruf Pak Ustaz. Iya, kalau di Indonesia. Oh, Indonesia bilangnya huruf. Iya, kalau bahasa Arabnya kita bilang harfun. Nah, harfun. Huruf. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan huruf. Maka ism. Iya, diapakan ism. Ya, kalau di Indonesia kan kalau sudah meresap ke bahasa Indonesia kan isim. Nah, kalau karena saya orang Jawa bilangnya isem. Iya. Iya. Ini kalau kita menyebutkan dan kita sukunkan ya isem, Ibu. Isem. Nah, isem. Nah, cuman kalau orang Jawa kan E-nya terlalu tebal, isem gitu aja. Nah, kesimpulan. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada tiga kata maksudnya. Tiga kata. Kata ada tiga macam, isem dan fi'il. Sisanya adalah harf. Nah, ini kaidah-kaidah yang insya Allah karena kita sudah melalui yang sulit-sulit, melihat ini kelihatannya mudah ya Bapak Ibu ya. 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 Ayun fil jumalil atiyati makana isman wa makana fi'lan wa makana harfan. Nah, tentukan yang ism atau fi'il atau haraf. Ahlan. Ism. Nah, udah kelihatan karena bisa ditanwin. Wa haraf. Sahlan. Ism. Ya. Harf panggil namanya. Harfun nida. Harf panggil. Ibrahim. Ism. Hal. Mana hal? Harf. Hadhihi ism isyarah. Anisah ism. Fatimah ism. Min harf. Aina harf. Anta ism. Anta dhamir itu ism. Ana ism. Min harf. Iraq ism. Hal harf. Sin harf. Akan. Nah, harf. Nadhabu fi'il. Dhamirnya apa Bapak Ibu? Nahnu. Nah, nahnu. Nadhabu. Bi harf. Taksi ism. Al-mas'ad ism. Ala harf. Al-yamin ism. Tafadhal fi'il. Wa harf. Atamanna fi'il. Domirnya ana. La harf. Kum ism. Semua domir itu ism. Naharon ism. Nah, sa'idan ism. Nah, pendalamannya seperti tadi. Kalau ism dia sebagai mubtada atau khobar atau fa'il atau maf'ul bihi. Nah, ini yang kalau kita Bapak Ibu kalau kita ingin memperdalam nahwu, dasarnya ini nih. Kalau ingin memperdalam nahwu nanti tadi ada masukan dari Ibu siapa tadi? Bu ya, ini bagus juga alhamdulillah. Kalau kita ingin memperdalam nahwu, mudahnya seperti ini. Ism ya rumusnya. Kalau ism pada pangkalnya apa? Kalau fi'il dan ini juga sangat penting kita ketika memahami Al-Qur'an. Kenapa, Bu? Iya, ini sangat bermanfaat sekali kalau kita ingin memahami Al-Qur'an.
Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih. Ya. Yang 2, 3 kita sambung besok ya. Nah, tatim darsana bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni wulitu alaikum walastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau permen? Ustaz tanya sedikit. Ini kan Ustaz tadi kalau nggak salah bilang ini jumlah isinya, Iya. walaupun ada unsur fiil, Iya. karena keadaannya di depan. Iya, ini karena definisi dalam ilmu nahwu, fa'il itu harus disebutkan setelah fi'il meskipun dengan terjemah yang sama. Itu kalau jumlah